Oke, kita lanjutkan tutorial kita, yaitu untuk membuat relasi antar entitas yang sudah ada. Nah, sekarang kita lihat ya, kita contek ERD-nya, entitas project ke mahasiswa. Oke, kita dekatkan project dengan mahasiswa. Oke, kita dekatkan mereka, atau boleh deh di sini deh. Nah, kita dari atas deh. Yang lainnya kita singkirkan dulu. Oke, untuk merelasikan, lihat relasinya dia apa, itu dulu. One to many atau many to many. Ternyata dia many to one. Oke, many to one dengan one to many ini sama, kita pakai relationship. Klik. Nah, kemudian di sini ada project ke mahasiswa. Ups. Nah, tarik aja. Gitu. Nah, kemudian untuk membentuk relasinya, kita double klik. Apa sih nama relasinya? Mengerjakan. Kita ikuti tulis mengerjakan. Kalau sudah, kita cek kardinalitasnya. Dari project ke mahasiswa, kardinalitasnya apa? Many to one. Berarti di sini pilih many to one, many one. Gitu ya. Nah, jadi many-nya itu seperti ini ya. Satu mahasiswa, banyak project. Satu project, satu mahasiswa. Many to one. Many-nya dia bukan huruf N, melainkan seperti cabang. Kalau one, dia tidak bercabang. Kalau sudah, oke. Gitu. Lalu, yang berikutnya adalah mahasiswa ke skripsi. Nah, dekatkan mahasiswa dengan skripsi. Ini kita singkirkan dulu. Tarik, oke. Lalu namanya apa ya? Mempunyai. Kita tulis mempunyai. Kardinalitas dari mahasiswa ke skripsi adalah one to one. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya dari mahasiswa ke mata kuliah. Nah, kita taruh di sini aja deh. Sini deh. Relasinya apa ya? Many to many. Dan dia ada atributnya. Kalau ada atributnya, berarti kita jangan menggunakan relationship, tapi gunakan association. Artinya, sebuah relasi many to many yang berisi atribut itu termasuk asosiasi. Tapi kalau many to many tanpa atribut, kalian bisa menggunakan relationship. Gitu ya, itu relasi biasa. Namun kalau ada atributnya berarti dia association. Klik, lalu kita tarik dari mahasiswa ke mata kuliah. Oke. Jadi association-nya ini kita beri nama sesuai dengan nama relasinya, yaitu mempelajari, dan isinya nilai angka dan nilai huruf. Berarti di sini mempelajari. Atributnya adalah nilai angka, nilai huruf. Nilai angka itu adalah bilangan pecahan, jadi kalian bisa pilih float. Lalu untuk nilai huruf, kalian bisa memilih, kalau nilai hurufnya A, B, C aja, karakter dengan panjang 1. Gitu. Oke, kalau sudah, jadi di sini tidak ada primary key ya, karena dia asosiasi. Entitas baru ada primary key-nya. Kalau sudah, oke. Gitu. Nah, terus ini nyisa nih, si hobi mahasiswa. Hobi mahasiswa kan asalnya dari mahasiswa, berarti dia terrelasinya ke mahasiswa. Oke, saya pindahkan dulu deh yang ini. Srep, gitu ya. Hobinya saya bawa ke atas. Nah, jadi kan biar rapi gitu loh. Berarti ini relasi biasa, relationship. Kan dia tidak many to many yang ada isinya ya. Oke. Klik-klik. Nah, mahasiswa menggeluti hobi. Gitu misalnya ya. Kardinalitasnya apa dari mahasiswa ke hobi? Kan one to many. Satu mahasiswa punya banyak hobi. Jadi kan di sini satu mahasiswa punya banyak hobi gitu. Jadi one to many. Dia udah benar nih. Oke.
Nah, jadi seperti itu hasil dari konseptualnya. Nah, sekarang setelah kita konseptual, kita bisa mengenerate gitu ya, physical database-nya. Physical ini yang nanti bisa kita ekspor ke dalam basis data. Nah, di sini juga ada logical model. Coba diklik ya. Kita kasih nama logical. Oke. Nah, jadi bentuknya dia seperti ini. Sudah lihat ya bedanya ya. Kalau si konseptual tadi, kita masih mirip seperti ERD. Jadi belum ada kunci tamu itu belum ada. Tapi begitu sudah jadi konseptual, dia udah ada kunci tamu nih. Coba kalian lihat. Project itu kan dia dengan mahasiswa, itu dari mahasiswa ke project one to many. Jadi NIM akan masuk ke dalam project sebagai foreign key atau kunci tamu. Dalam hal ini dia FI ya. Nah, lalu di sini mahasiswa juga dengan hobi karena dia one to many jadi NIM ke hobi. Mahasiswa dengan skripsi karena dia one to one jadi salah satunya itu akan menjadi kunci tamu. Sebenarnya satu aja, kita nggak usah dua-duanya. Ini sebenarnya nanti tidak usah dibuat gitu loh. Satu aja, menuju ke NIM aja nanti. Supaya dia lebih hemat gitu ya. Oke, jadi di sini kita nggak bisa edit ya. Oke, dia tidak bisa diedit. Oke, nanti pada saat jadi di MySQL aja bisa kita hapus kok si kode skripsinya, salah satu saja. Kemudian untuk many to many, kedua kunci itu diambil ke tengah gitu. Jadi di dalam mempelajari itu akan mengambil NIM dan kode matkul. Jadi sesuai dengan teori penerjemahan ke dalam ERD, dari ERD ke dalam tabel. Nah, dari sini entah itu dari logical maupun dari konseptual, itu kita bisa generate physical data model. Klik. Nah, ini kita bisa memilih nama basis DBMS yang akan kita gunakan. Kebetulan pada mata kuliah ini kita akan menggunakan MySQL. Jadi bisa pilih MySQL 5. Kalau misalnya kalian menggunakan Oracle, ya pilih Oracle. Atau misalnya kalian menggunakan yang lain, misalnya Postgre, ya pilih aja Postgre. Kita pilih MySQL 5. Kalau sudah, namanya diganti dengan physical. Jadi bedanya kalau di physical ini dia sudah menyesuaikan dengan si DBMS-nya, tipe data DBMS-nya, kemudian bagaimana DBMS membuat SQL-nya gitu ya. Kita pilih OK. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ingat ya, satu itu dilambangkan dengan panah, yang many dilambangkan dengan tanpa panah. Nah, jadi ini ya, berarti ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi akan ada 6 tabel. Jadi di sini ada namanya kolom gitu ya. Namanya sudah kolom. Nah, nantinya ini bisa kalian ekspor gitu. Sebentar ya. Nah, ini ada database. Coba klik ya. Kalau misalnya kalian buka logikalnya. Logical itu yang ini ya. Ini nggak ada. Pilihan database-nya nggak ada. Begitu juga dengan konseptual ini nggak ada. Hanya di physical aja. Karena dia yang sudah berhubungan dengan database. Ini kalian bisa ekspor gitu ya. Mana ekspornya? Generate database. Nah, kalian bisa simpan di suatu tempat yang kalian akan mudah nyarinya, yang akan kalian ingat. Saya simpan di data, lalu di mana dia? Nah, di sini aja deh. Ya udah di luar aja. Oke. Kalau sudah, saya akan oke. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Di manakah dia? Jadi ini. Ini nama filenya. Kalau dibuka, misalnya kalian iseng pengen lihat apa sih isinya gitu.
gitu. Oke, kita open with WordPad aja supaya enak lihatnya. Nah, jadi ini adalah bahasa SQL gitu ya. Tapi nanti akan saya ajari lagi sih bahasa SQL. Nah, yang inilah nanti yang bisa dimasukkan ke MySQL dan nanti langsung tergenerate database-nya ya. Jadi seperti itu cara untuk membuat menerjemahkan ERD Anda ke dalam Power Designer gitu.